Shalom, selamat pagi, selamat bertemu. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada, maupun yang saat ini sedang di rumah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama menyembah Dia, beribadah kepadanya. Walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya melalui ibadah kita pada pagi hari ini, nama Tuhan dimuliakan dan Bapak Ibu bersama keluarga akan menikmati hadirat Tuhan di dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu saya persilakan kita berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena kami telah merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur oleh karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau sudah menyertai kami Tuhan sampai pada saat ini. Di dalam semua aktivitas kami, pekerjaan kami masing-masing. Sehingga pada hari ini Tuhan, di mana hari ini merupakan hari perhentian kami. Dan kami menyediakan waktu bagi Tuhan untuk menyembah Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya pada hari ini kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dimanapun anak-anak Tuhan berada pada saat ini, yang menyembah Tuhan di rumah pada saat ini, Tuhan akan memberkati. Kiranya setiap keluarga, setiap anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Engkau pada hari ini akan menikmati kebaikan Tuhan, akan menikmati hadirat Tuhan, akan menikmati berkat-berkat daripada Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, oleh karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita, Dia selalu setia menolong kita. Mari kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pujian ini yang mengatakan, "Bapa, Engkau sungguh baik." Mari naikkan pujian ini sebagai doa syukur kita kepada Tuhan. Karena betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Puji nama Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sambung pujian kita dari buku Kemenangan Iman nomor 33, Allah telah hantar kita. Allah telah hantar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumah
Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita kembali membuka buku pujian kita dan kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang berada di rumah, mari kita mempersiapkan persembahan kita dan sambil memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari buku Kemenangan Iman nomor 264. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita, namun sebelum kita menaikkan doa syafaat, kami akan membacakan anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Yang pertama ulang tahun kelahiran yaitu Bapak Edward Batara tanggal 21 Juni, adik Ricardo tanggal 22 Juni, Saudari Titin Veronica 22 Juni, Ibu Anita Effendi 23 Juni, Ibu Henike Yusri 24 Juni, Bapak Asian Balan 24 Juni, Saudari Layun Bella Angeli 26 Juni. Yang berulang tahun pernikahan yaitu Bapak Yakub Nicholson Ishak dan Ibu Sulam Laing, dua Bapak Ayub Arianto dan Ibu Seni Mawati 26 Juni. Kepada Ibu Gembala kami persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan dalam memelihara, menjaga kami, memberkati kami, bahkan terus melindungi kami dari segala celaka mara bahaya, serta terus menguatkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu sampai hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan begitu sempurna. Tuhan telah nyatakan dalam setiap keberadaan hidup kami sampai saat ini. Pagi hari ini
Kami sungguh bersyukur bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat, di mana dalam minggu ini ada yang berulang tahun kelahiran, ada rumah tangga yang berulang tahun. Atas pertolongan Tuhan dalam rumah tangga mereka selama ini, kami turut bersukacita bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana Tuhan telah menyertai mereka dalam tahun-tahun hidup mereka yang sudah lalu, maka dalam kehidupan mereka ke depan ini, kami seluruh jemaat bersatu hati mendoakan mereka. Kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kiranya Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, sehingga dalam perjalanan hidup mereka ke depan ini, mereka terus hidup menyukakan hati Bapa dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur karena kami telah memberikan persembahan kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang telah dengan sukacita, penuh kesadaran diri untuk memberi kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur mereka kepada Engkau, sebagai bentuk kasih mereka kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, sebagaimana firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit memberkati seluruh jemaat Tuhan, yang memberikan persembahan mereka dengan sukacita pagi ini, baik persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan sukarela mereka. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pekerjaan jemaat ke depan ini, memberkati keluarga mereka, sehingga dengan mereka memberi, mereka akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Di tengah-tengah kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami juga membawa segala pergumulan hidup kami kepadamu. Kami terus berdoa untuk anggota jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Ibu Ruran, Pak Yohanes Murang. Di masa tua mereka ada hal-hal yang mereka rasakan dengan kesehatan mereka. Mereka terganggu secara khusus Ibu Ruran. Kami berdoa supaya Tuhan dengan kasih anugerah-Mu akan menyembuhkan ibu ini dari sakit penyakit yang dia alami, memberikan kesehatan kekuatan kepada dia, sehingga dengan kesembuhan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan akan membuat ibu ini semakin mengasihi Tuhan, memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk beberapa hamba-hamba Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jerry, Bapak Martin. Kami berdoa untuk Ibu Suniati, Ibu Otnel yang juga sampai saat ini terganggu kesehatan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh kabinet Indonesia yang telah terpilih, yang sedang berjuang keras untuk terus menstabilkan kondisi keadaan bangsa kami. Yang kami tahu mereka sedang berjuang untuk membawa bangsa ini untuk hidup di dalam kemakmuran, hidup dalam kedamaian. Karena itu Tuhan berkati, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, Gubernur, Bapak Bupati, Camat, Kepala-Kepala Desa dan Ketua-Ketua RT. Tuhan Yesus berkati. Kami terus berdoa untuk Kabupaten Malinau, Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, seluruh aparat pemerintahan kami yang ada di Kabupaten Malinau ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, memakai mereka dengan hikmat kuasa yang daripada Engkau untuk membangun Kabupaten Malinau ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba berdoa setiap rumah tangga, mungkin ada persoalan-persoalan keluarga, ada pergumulan-pergumulan dalam setiap keluarga jemaat-Mu. Hamba menyerahkannya kepada Tuhan. Hamba mohon pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup dan rumah tangga mereka, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang mereka hadapi, dan memberikan mereka kekuatan iman untuk terus memandang dan berharap kepada Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa yang baik,
Doa ini kami naikkan, haleluya, amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita, pendengaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita menaikkan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Pujian yang baru kami naikkan kepadamu pagi hari ini Tuhan, merupakan ungkapan hati kami yang tulus kepada Engkau, bahwa hati kami siap, hati kami rela
untuk mendengar, menerima segala kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hamba mohon Roh Kudus untuk mengerjakan pembaharuan dalam setiap hati pikiran kami. Sehingga apabila kami mendengar firman Tuhan, biarlah firman ini akan menegur kami, mengajar kami, memberikan kami pengertian-pengertian untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan utus di tengah-tengah jemaat untuk menyampaikan isi hati Bapa pagi ini. Hamba mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh merupakan kehendak Tuhan. Isi hati Bapa yang tulus kepada kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita semua. Selama kurang lebih 7 minggu saya tidak beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan karena saya berada di karantina. Selama saya berada di karantina, ada banyak hal yang saya takuti terjadi. Dan karena ketakutan itu membuat saya selalu mendoakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Hal pertama yang sangat saya takuti, jangan sampai ada jemaat yang dipanggil Tuhan selama saya berada di tempat ini. Karena kalau itu terjadi, saya tidak bisa hadir. Dan itu akan membuat saya teramat sedih Bapak Ibu. Saya juga takut kalau ada jemaat yang sampai opnam dan saya tidak bisa mengunjungi. Dan puji Tuhan setelah saya keluar, walaupun ada 2 jemaat kita yang opnam dan saya juga tidak bisa ke sana, namun Tuhan mendengar doa saya waktu saya masih di karantina. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya selama saya berada di sana. Saya juga bersyukur dengan saya berada di karantina, secara fisik saya sehat, tidak ada ciri-ciri penyakit corona seperti yang kita lihat di televisi pada kami, pada saya secara khusus. Dan saya tahu itu karena Tuhan yang telah menolong dan memberkati. Saya juga bersyukur karena dikuatkan hari demi hari dalam melewati hari-hari di karantina selama kurang lebih 51 hari. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya berkata kepada keluarga dan kepada siapa yang sempat ngobrol dengan saya setelah keluar dari karantina, saya berkata bahwa frase dalam hidup saya atau waktu perjalanan hidup saya yang tersulit, terberat, terasa tidak enak sekali adalah berada di ruang karantina. Yang walaupun kami di sana sebenarnya tempatnya sangat nyaman. Tidur di ruangan yang ber-AC. Kami tinggal makan, tidur di situ. Tetapi rupa-rupanya hidup dalam kondisi seperti itu, jauh dari keluarga, jauh dari yang namanya kebebasan untuk menentukan langkah pekerjaan dan sebagainya adalah sesuatu yang teramat berat di dalam hidup. Saya memuji Tuhan pagi hari ini, saya boleh melewati semuanya. Itu karena doa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya tahu semua jemaat mendoakan saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya boleh keluar dan ini semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kita
arahkan hati pikiran kita kepada firman Tuhan yang kita akan pelajari pagi hari ini, yang saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab untuk perikop ini adalah Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema renungan untuk pagi hari ini saya beri judul atau tema yaitu taat pasti diberkati, atau dengan kata lain berkat di balik ketaatan. Taat pasti diberkati atau berkat di balik ketaatan. Hizkia adalah Raja Yehuda yang masih berumur 25 tahun pada waktu ia dilantik menjadi raja. Dan tercatat bahwa Raja Hizkia ini memimpin bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, di Yerusalem itu selama 29 tahun. Kemudian ada catatan menarik di mana dikatakan bahwa Hizkia ini adalah seorang raja yang sangat berhasil dan diberkati Tuhan di dalam kepemimpinannya atau di dalam pemerintahannya. Dan di dalam ayat yang ke-3 dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Kemudian ayat yang berikut dikatakan bahwa ia percaya kepada Allah atau kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Raja Hizkia adalah seorang raja yang relatif muda untuk memimpin suatu bangsa yang besar. Sebagai seorang yang masih muda, tentunya dia memiliki beberapa kekurangan
Yang pertama, secara pengalaman atau dalam berpengalaman, tentunya dia masih banyak kekurangan karena dia masih muda. Demikian juga untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak, saya percaya Raja Hizkia ini juga masih dalam tahap belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak. Karena secara manusia, secara psikologi, orang yang masih umur 25 tahun seringkali melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia masih labil secara psikologi. Tetapi yang menarik di dalam bagian firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini, di mana dikatakan bahwa walaupun Raja Hizkia ini tercatat raja yang sangat muda, yang tentunya banyak kekurangan, keterbatasan sebagai manusia ada pada dia, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia menjadi seorang raja yang sangat berhasil, diberkati Tuhan. Dan dalam catatan berikut dikatakan bahwa tidak ada lagi Raja Yehuda baik sebelum dia dan sesudah dia yang seperti dia begitu diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Raja Hizkia begitu diberkati dan berhasil di dalam kepemimpinannya sebagai raja dan memimpin bangsa Israel selama 29 tahun? Saya melihat ada beberapa hal yang Raja Hizkia lakukan yang membuat Tuhan memberkati dia di dalam kehidupannya. Yang pertama di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat berkata begini, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancur ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal pertama mengapa Tuhan memberkati, mengapa Tuhan menyertai Raja Hizkia di dalam kepemimpinannya sebagai raja, di dalam ayat 4 ini sangat jelas dikatakan bahwa Raja Hizkia menjauhkan semua penyembahan berhala yang ada di Israel atau yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Artinya bahwa sebagai pemimpin, Raja Hizkia berhasil membawa orang Israel hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Raja Hizkia mengutamakan hidup kudus, hanya menyembah kepada Allah saja di dalam kehidupannya. Dan ini hal pertama, mengapa Allah memberkati, mengapa Allah menyertai dia di dalam kepemimpinannya sebagai raja. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Hizkia yang kedua yang membuat Tuhan memberkati dia dan menjadikan dia seorang raja yang berhasil. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Saya garis bawahi kalimat itu, bahwa Raja Hizkia ini di dalam kehidupannya sebagai raja, walaupun dia seorang raja yang sangat dihormati, seorang raja yang sangat terkenal, tetapi di dalam kehidupannya secara pribadi dan rohani, hanya Allah yang dia percaya di dalam hidupnya. Dia percaya kepada Allah yang berkuasa untuk menolong dia. Dia percaya kepada kehadiran Allah yang selalu menyertai hidupnya setiap hari dalam setiap tugas yang dia hadapi sebagai raja. Ini hal kedua yang membuat mengapa Tuhan memberkati, membuat Raja Hizkia berhasil memimpin bangsa Israel yang besar. Yang ketiga di dalam ayat yang ke-6
Di dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepadanya, kepada Musa. Saya perhatikan catatan firman Tuhan tentang Hizkia di dalam ayat ini. Dikatakan bahwa ia berpaut kepada Tuhan. Saya mencari arti kata berpaut. Saya dapati kata berpaut adalah kata yang terikat, melekat erat. Hati Hizkia sebagai manusia terikat dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Atau dengan kata lain bahwa roh Hizkia menyatu dengan rohnya Tuhan. Karena firman Tuhan dalam bagian lain dikatakan bahwa hendaklah kamu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Setiap kita yang percaya kepada Kristus ada roh Allah di dalam diri kita. Dan roh inilah yang dapat bersatu dengan Allah yang adalah roh. Hizkia di dalam kehidupannya dia selalu mengutamakan Tuhan. Hatinya berpaut kepada Tuhan. Hatinya melekat erat kepada Tuhan setiap hari. Dan ini membuat Tuhan memberkati dia di dalam kehidupannya. Karena Raja Hizkia menjaga kekudusan hidup bangsanya di hadapan Tuhan. Ia percaya kepada Allah dengan sungguh di dalam hidupnya. Hatinya berpaut kepada Tuhan. Maka sebagai berkatnya di dalam ayat 7, di situ firman Tuhan berkata, maka Tuhan menyertai dia. Ini yang pertama. Berkat bagi Raja Hizkia. Yang pertama, Tuhan menyertai dia. Yang kedua, masih di dalam ayat yang ke-7, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ini berkat yang kedua. Kenapa dia disebut beruntung? Karena pertama, diberi kemampuan untuk mengalahkan musuh. Dan pada zaman ini, pada zaman Raja Hizkia memimpin bangsa Israel ini, kalau bangsa Israel berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lain, maka negara yang mereka kalahkan, semua barang-barang yang ada dalam kerajaan itu boleh diambil menjadi jarahan. Dan selama kepemimpinan Raja Hizkia ini, dia selalu beruntung dalam peperangan. Tuhan menyertai dia sehingga mereka banyak sekali harta yang mereka dapatkan sebagai jarahan dari negara-negara yang mereka kalahkan. Kemudian yang ketiga, saya melihat berkat yang Tuhan berikan kepada Hizkia karena dia menjaga kekudusan hidupnya, percaya kepada Allah dan hatinya berpaut kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa Tuhan memberikan dia kemampuan untuk mengalahkan musuh bebuyutan orang Israel, yaitu orang Filistin. Ini luar biasa berkat Tuhan kepada dia. Mengapa Tuhan memberkati dia? Karena dia menjaga kekudusan hidup yang pertama. Percaya kepada Allah, hatinya berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara mengenai diberkati oleh Tuhan. Kita semua rindu diberkati Tuhan, bukan? Kita berdoa setiap hari karena kita butuh Tuhan memberkati kita. Ada bagian hidup yang Tuhan tuntut dari kita untuk mendapatkan berkat itu. Sebagaimana Raja Hizkia lakukan dalam hidupnya. Itu juga yang Tuhan tuntut dari saya dan kita semua. Kalau kita mau diberkati Tuhan, hal pertama, mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Menjaga kekudusan hidup keluarga kita.
hati, pikiran, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Seringkali kita tidak melihat berkat Tuhan nyata dalam hidup kita. Bisa jadi karena ada dosa. Ada bagian-bagian hidup kita yang tidak benar dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan tidak memberkati hidup kita. Yang kedua, bagaimana kepercayaan kita kepada Allah selama ini? Kadang kita hanya menuntut Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tetapi bagaimana kepercayaan kita kepada Dia? Adakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah berkuasa untuk melakukan perkara-perkara besar kepada kita? Adakah kita percaya sungguh kalau Allah sanggup menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit yang kita alami? Adakah kita sungguh-sungguh percaya kalau Allah sanggup memberkati kita pada saat kita dalam kekurangan? Seringkali kita berdoa, tetapi setelah itu kita cari jalan keluar menurut pikiran kita secara manusia. Dan kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, adakah hati kita berpaut kepada Tuhan selama ini? Hizkia berpaut kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan memberkati hidupnya secara luar biasa. Tuhan meminta kita untuk memberi seluruh hidup kita kepada Dia. Hati berpaut, melekat erat dengan Tuhan. Dan tatkala kita melakukan hal ini, Tuhan pasti akan memberkati kita seperti Tuhan memberkati Raja Hizkia di dalam kehidupannya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang punya firman ini, hamba telah menyampaikannya kepada kami. Hamba mohon Roh Kudus untuk meneruskan kebenaran ini dalam setiap hati pikiran kami. Kalau selama ini mungkin ada dosa yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan, sehingga membuat Tuhan enggan untuk memberkati kami, membuat Tuhan tidak melakukan bagian Tuhan untuk memberkati hidup kami. Karena ada dosa yang kami sembunyikan, ada dosa yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni jemaat yang hamba layani Tuhan. Kalau ada di antara kami yang selama ini tidak sungguh-sungguh percaya dan berpaut kepada Engkau, dan itu membuat Tuhan tidak memberkati kami, Tuhan kiranya juga mengampuni kami semua. Biarlah saat ini setelah kami mendengar firman-Mu, kami belajar untuk taat. Kami belajar untuk hidup seperti Raja Hizkia di dalam hidupnya. Sehingga kami akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup pribadi kami, keluarga kami, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa yang baik, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah kita menjadi Hizkia zaman saat ini yang tetap mengikuti Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Naungan jiwaku.
yang ketiga. Berkat Ilahi tak henti-hentinya, saat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu pagi ini Bapa, karena Tuhan telah menolong menyertai kami dalam ibadah, mulai dari awal sehingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang akan memulai kegiatan aktivitas mereka mulai hari Senin besok. Kiranya penyertaan perlindungan Tuhan ada pada setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai kepada mereka yang sudah lanjut usia. Hamba mohon perlindungan khusus Tuhan pada setiap pribadi jemaat-Mu, melindungi mereka dari orang-orang jahat, dari celaka mara bahaya, dari segala sakit penyakit, dan hamba juga mohon perlindungan Tuhan, supaya jemaat Tuhan kuat dan dapat melewati segala tantangan cobaan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah menyembah Tuhan dengan sungguh pagi hari ini, dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pengawalan, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Ku. Bapa, Anak,
Tuhan, silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kami dari tim pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya kita menikmati berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita. Kami ucapkan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.